Oke, setelah kita memasang contact provider di aplikasi kita, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan sebuah consumer di aplikasi React.js kita atau di React konteksnya. Nah, seperti yang sudah di-mention di video sebelumnya, bahwa consumer ini adalah sesuai dengan namanya untuk mengkonsum data yang ada di React konteksnya. Ada dua cara untuk mengkonsum data yang ada di React konteks. Yang pertama, kita bisa menggunakan komponen yang namanya di sini harusnya ada contact.consumer. Tapi ini penggunaannya lumayan ribet, jadi kita nggak akan pakai cara yang ini. Cara yang pertama ini cukup ribet, context.consumer. Kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan bantuan hooks. Ada hooks yang namanya use context. Ada hooks yang namanya use context. Nah, di sini cara penggunaannya lebih sederhana untuk use context. Jadi teman-teman bisa import use context dari library React-nya, lalu teman-teman tinggal passing konteks yang sudah teman-teman buat ke dalam function use context-nya ini. Maka dia akan mengembalikan value yang ada di konteksnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan penggunaan use context-nya. Jadi di sini seperti yang sudah kita mention di awal, kita akan coba menggunakan atau mengakses value yang ada di app.js-nya ini di komponen user info. Sekarang kita lihat di sini mungkin biar ini beda kali ya. Saya akan coba ganti default value-nya jadi red. Oke. Lalu di sini kita akan buka komponen user info-nya. Nah, di sini kita akan coba consume data yang ada di tim konteksnya. Di sini kita import terlebih dahulu, import use konteks dari React-nya. Lalu di sini jangan lupa teman-teman import juga konteks yang mau teman-teman consume. Di sini berarti import tim konteks dari konteks yang sudah kita buat, dan di sini cons misalkan value sama dengan use konteks, lalu invoke kita masukkan konteks yang sudah kita buat yang ingin kita consume. Di sini namanya adalah tim konteks, dan di sini untuk mengecek datanya teman-teman bisa langsung melakukan console log. Console log value, lalu di sini kita kasih tanda user info komponen. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di bagian sisi aplikasinya. Di sini kita akan masuk ke bagian konsolnya, yang dimana di bagian konsolnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman kalau kita coba refresh, nah dimana di bagian user info komponen kita sudah bisa mengakses sebuah data yang dimana value-nya adalah red. Ini data ini berasal dari mana? Data ini berasal daripada konteks providernya ini, karena di sini value-nya adalah red gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti jadi white, nah sekarang datanya itu white gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengakses data dari app komponen ke user info komponen menggunakan konteks tanpa perlu kita passing menggunakan props ke user komponen dulu baru ke user info. Tapi kita bisa langsung mengakses data dari app komponen ke user info komponen gitu secara direct. Nah, sekarang kita akan coba lihat perbedaan yang sempat saya mention di video sebelumnya, di mana perbedaan default value yang ada di konteks provider ini dengan ketika kita membuat konteksnya. Ini like, lalu di sini ada white. Nah, jadi data yang ada di create konteks ini sebagai default value ketika kita tidak menggunakan konteks provider.
Nah, di sini saya akan coba komen konteks providernya. Harusnya di sini untuk value-nya itu bukan white, tapi adalah like sesuai dengan yang ada yang kita passing ketika kita nge-create konteks. Oke, kita simpan dulu di sini komponennya, perubahannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, nah di sini console log di user info komponen dia adalah value-nya adalah like. Like ini diambil dari mana? Like ini diambil dari default value ketika kita nge-create konteks. Jadi default value di sini digunakan untuk default value ketika kita tidak menggunakan konteks provider. Tetapi kalau kita menggunakan konteks provider, maka default value-nya akan menjadi default value yang ada di konteks provider, which is si value with ini white. Nah, jadi bukan lagi like tapi white. Jadi kalau kita refresh, nah ini white. Nah, jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara default value-nya kalau teman-teman masih bingung antara default value yang ada di provider dengan yang ada di ketika kita nge-create konteks. Ini digunakan kalau di create konteks digunakan default value ketika kita tidak menggunakan provider, tapi ketika kita menggunakan provider maka default value-nya akan diganti dengan value yang ada di provider. Jadi kita balik lagi ke bagian consumer-nya. Jadi untuk mengkonsum data yang ada di React Context, teman-teman bisa menggunakan use context dari React, lalu teman-teman bisa invoke dan teman-teman passing context yang mau teman-teman consume. Maka si use context ini akan mengembalikan sebuah value yang dimiliki oleh konteks tersebut. Nah, sesimpel itu cara kita konsum data yang ada di React Context dengan menggunakan use context.